Setelah itu, Lindong menatap ke kedalaman pulau. Ia merasakan gelombang energi aneh, dan bisa dipastikan itu adalah lokasi peninggalan 4 sekte misterius. Sebagai penguasa aliansi Tianggang, warisan keempat sekte besar itu jelas sangat menggiurkan. Ketika Lindong dipenuhi harapan, ekspresinya mendadak mengeras. Tatapannya menembus tajam menuju sebuah pohon raksasa. Di puncak pohon itu berdiri sosok tegap dengan wajah tampan namun berhawa dingin. Musuh bebuyutannya, Lin Langtian. Lindong berhenti di atas salah satu pohon besar, menatap sosok itu dengan dingin. Meski keduanya berasal dari klan yang sama dan sama-sama bertalenta, hubungan mereka dipisahkan oleh dendam darah yang tak mungkin didamaikan. Sejak Lin Langtian melukai ayah Lindong, permusuhan mereka sudah ditakdirkan berakhir hanya dengan kematian salah satu pihak. Lindong tahu, Lin Langtian adalah ancaman terbesar. Jika ada kesempatan, pihak lawan pasti akan membunuhnya, dan ia juga berpikir demikian. Di bawah langit biru, keduanya saling berhadapan. Udara seakan membeku oleh tatapan dingin mereka. Xiaoyan berdiri di belakang Lindong, menggenggam tongkat besi, aura buas mengelilinginya, siap membasmi ancaman kapan saja. Lin Langtian tersenyum dan memecah keheningan. Ia tidak kehilangan kepercayaan diri meski pernah dipermalukan. Justru setelah menghilang sekian lama, ia kembali dengan keangkuhan lebih besar. Kata-katanya penuh niat membunuh. Ia bersumpah setelah membunuh Lindong, ia akan bergabung dengan sekte super, bahkan menghancurkan seluruh keluarga Lin di Kotayan. Lindong hanya membalas dengan dingin, menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan kesempatan kabur kedua kalinya. Lin Langtian maju selangkah. Kekuatan di Pulau Kaishan langsung meledak. Ia kini telah mencapai tingkat nirwana 1 yuan. Dengan tubuh diselimuti cahaya keemasan, ia menghantam maju, ingin menekan Lindong dengan kekuatan yang ganas. Lindong hanya meraih ke depan. Kekuatan spiritual meledak, dan ia dengan mudah menghancurkan serangan itu. Lin Langtian tidak terkejut. Ia tahu reputasi Lindong sedang melejit dan kekuatannya melonjak tajam. Tak menunda waktu, Lin Langtian mengeluarkan jurus mematikan. Kekuatan di dalam tubuhnya memanggil energi langit dan bumi hingga tampak sekilas bayangan raksasa di belakangnya. Bayangan itu berdiri seakan menopang langit dan mengguncang bumi. 5 sekte penjungkir langit, teknik yang ia peroleh dari sebuah pemahaman kuat. Dengan teriakan rendah, bayangan itu mengangkat lengannya, menusuk ke langit, dan menarik cahaya luas menuju telapak tangannya. Cahaya itu berubah menjadi tinju pemusnah langit dan bumi, menghantam Lindong. Hutan di bawahnya hancur menjadi debu oleh tekanan besar itu. Bumi retak, dan pertempuran dahsyat ini segera menarik perhatian para pemburu warisan yang berada di sekitar lokasi. Mereka mengenali Lindong, dan sangat terkejut melihat Lin Langtian menggunakan teknik warisan klan kelima. Menghadapi serangan mengerikan itu, Lindong tetap tenang. Kekuatan di tubuhnya memunculkan 5 jari raksasa kuno. Ia melancarkan Dahong Qiu Tianzi, 5 jari yang menyatu menjadi tangan purba raksasa yang menutupi langit. Tangan purba itu melesat maju, menembus ruang, dan bertabrakan dengan tinju Lin Langtian. Bumi bergetar, badai energi menyebar, dan gunung-gunung di bawah runtuh seketika. Lin Langtian serta bayangan 5 sektanya meraung marah, berusaha menekan Lindong. Namun tiba-tiba suara nyaring kuno menggema. Suara roh teknik bela diri dari Great Wilderness Prison Hand yang Lindong warisi. Suara itu membawa tekanan absolut, membuat bayangan 5 sekte milik Lin Langtian gemetar dan hancur. Dalam konflik antara teknik yang diwarisi, inti kekuatan terletak pada roh tekniknya, yang bergantung pada kekuatan penciptanya. Roh teknik milik Lindong jelas jauh lebih kuat daripada roh dari sekte kelima. Lindong menguasai keunggulan absolut. Para penonton tercengang, memuji kekuatan teknik Lindong. Lin Langtian, dengan wajah gelap,
tidak menyangka Lindong telah melatih Great Wilderness Prison Hand hingga tingkat ini. Roh misterius dalam tubuhnya memperingatkannya bahwa Lindong mengandung energi berbahaya yang tidak dapat dianalisis, terutama terkait roh iblis yang tidak terdeteksi. Roh itu menyarankan Lin Langtian untuk mundur dulu dan fokus mendapatkan salah satu warisan 4 sekte misterius. Meskipun enggan, Lin Langtian tahu mana yang lebih penting. Ia memandang Lindong dengan kebencian, lalu mundur, terbang menuju area warisan. Lindong melihat Langtian pergi, tapi tidak mengejar. Ia tahu warisan 4 sekte terlalu penting. Jika Lin Langtian mendapatkannya duluan, konsekuensinya akan fatal. Ia memanggil Xiaoyan, lalu berubah menjadi cahaya dan melesat menuju ruang berputar di kedalaman penyimpanan kuno. Para pengamat dipenuhi keserakahan. Dentuman berat menggema di udara. Getarannya bahkan membuat debu bertahun-tahun berjatuhan dari alun-alun itu. Namun pada saat riak kekuatan menyebar, wajah orang yang menyerang itu tiba-tiba berubah pucat. Darah menyembur dari mulutnya, tubuhnya terpental keras keluar dari alun-alun, masuk kembali ke ruang terdistorsi, dan langsung terpotong 2 oleh sebuah retakan ruang. Jeritan ngeri membuat semua orang merinding. Mereka yang tadinya hendak mencoba peruntungan, langsung membatalkan niatnya. Pintu perunggu itu jelas, bukan sesuatu yang bisa dihancurkan dengan kekuatan kasar. Lindong memperkirakan bahwa pintu itu hanya dapat dibuka dengan cara yang benar. Di tengah gumaman dan kebingungan para peserta, tiba-tiba suara dingin Lin Langtian terdengar. Ia langsung mengungkapkan rahasia. Pintu itu tak dapat dirusak dengan paksa, melainkan harus dibuka menggunakan kunci rahasia kuno. Sambil berbicara, ia meletakkan kedua tangan di belakang punggung sambil mengarahkan tatapan tajam penuh racun ke arah Lindong. Ia mengungkapkan bahwa Lindong memiliki 1 kunci, dan setelah mengalahkan Shikun, ia pasti memiliki 2 sekarang. Ia pun segera mengajak Liu Bai, Tian Zheng, dan para penguasa lainnya untuk bekerja sama merebut kunci tersebut. Mendengar hal itu, tatapan Tian Zheng dan para penguasa lain berubah gelap. Namun keadaan tidak berjalan sepenuhnya seperti yang Lin Langtian perkirakan. Liu Bai dengan santai menunjukkan sebuah kunci kuno di tangannya. Ia mengatakan bahwa ia telah merebutnya dari dinasti Hong Huang di perjalanan, sehingga ia tak perlu ikut berebut. Di saat yang sama, Yan Shen yang berbalut jubah hitam juga mengulurkan tangannya, memperlihatkan sebuah kunci lain miliknya yang tampaknya ia dapatkan dari dinasti Yuquan. Lin Langtian langsung menggelap wajahnya. Ia tak menyangka Liu Bai dan Yan Shen sudah memiliki persiapan masing-masing. Dengan demikian, situasinya menjadi sangat jelas namun brutal. Keempat kunci sudah muncul. Liu Bai dan Yan Shen masing-masing memegang 1, keduanya sangat kuat dan sulit dihadapi. Sementara Lindong memegang 2 dan menjadi yang paling mudah menjadi sasaran. Bagi Tian Zheng, Jiang Shan, dan Mu Shou yang tak memiliki apapun di tangan, Lindong segera berubah menjadi mangsa satu-satunya. Tian Zheng melangkah maju, wajah dipenuhi niat jahat, menuntut agar Lindong menyerahkan kuncinya. Jiang Shan dan Mu Shou pun bergerak mendekat, mengepung Lindong dengan aura mematikan. Lin Langtian bahkan mengancam, menyatakan bahwa dengan kekuatan gabungan mereka, Lindong tak mungkin bisa hidup. Dalam sekejap, suasana di alun-alun pun membeku, membuat seluruh orang yang menyaksikan terperangah. Kekuatan yang meledak dari tubuh itu dalam sekejap justru menghempaskan seluruh gejolak ruang di sekitarnya, membuka sebuah jalur lurus bagi dirinya. Pemandangan ini jatuh ke mata Liu Bai yang berada di belakang, membuatnya tak kuasa mengeluarkan tawa kecil. Ia mengemukakan kekagumannya, tokoh yang dijuluki tangan Raja Cahaya itu memang benar-benar layak atas reputasinya. Bahkan ia pun sampai datang ke wilayah barat laut demi memperebutkan warisan rahasia kuno ini. Di samping Liu Bai berdiri Mu Honglin. Sepasang mata indahnya menatap punggung sosok yang menjauh itu. Diam-diam merasa bahwa orang tersebut adalah lawan yang sangat sulit dihadapi.
Namun Liu Bai tak begitu memedulikannya. Baginya, siapapun yang mampu masuk sejauh ini jelas bukan orang biasa. Gaya bicara Mu Honglin tiba-tiba berubah saat ia memandang ke arah Lindong yang tak jauh dari mereka. Perkataannya dipenuhi keterkejutan atas pertumbuhan Lindong yang sangat cepat. Ia mengingat kembali pertemuan pertama mereka. Saat itu Lindong masih tampak kewalahan di hadapan seorang ahli nirvana. Namun kini, hanya dalam beberapa bulan tidak bertemu, Lindong sudah memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan 4 penguasa besar wilayah barat laut. Liu Bai sepenuhnya setuju. Ia bahkan menyatakan bahwa dalam pertempuran 100 dinasti, 6 bulan mendatang, Lindong sangat mungkin menjadi kuda hitam yang luar biasa. Meski demikian, Mu Honglin masih ragu apakah Lindong mampu mengguncang otoritas dinasti-dinasti super yang telah lama berkuasa di puncak. Bagi Mu Honglin, menggeser mereka bukanlah perkara mudah. Namun Liu Bai justru menantikan kemungkinan itu. Jika benar terjadi, itu pasti akan sangat menarik. Setelah perbincangan usai, Liu Bai mengibaskan tangannya, lalu tubuhnya melesat memasuki ruang yang terdistorsi itu. Mu Honglin dan yang lainnya segera menyusul di belakang. Melihat Yan Sen, Liu Bai, dan para ahli kuat lain mulai bergerak, kerumunan yang sejak awal mengincar 4 sekte besar tidak lagi bisa menahan diri. Satu demi satu sosok melompat bagaikan kawanan belalang, berebut masuk ke dalam ruang yang terpelintir itu. Namun, banyak yang meremehkan betapa mengerikannya kekuatan ruang di sini. Dengan semakin banyaknya orang yang menerobos masuk, beberapa orang yang sial langsung tersambar oleh retakan ruang yang melayang bebas. Tubuh mereka terbelah seketika, berubah menjadi hujan darah yang berhamburan di udara. Aroma amis langsung memenuhi udara, menimbulkan kepanikan. Pemandangan mengerikan ini sontak mengguncang semua orang. Barulah mereka sadar bahwa ruang terdistorsi yang melindungi reruntuhan ini jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Lindong memandang dingin darah yang tercerai berai di ruang itu. Ia tahu keserakahan telah membutakan banyak orang. Tanpa membuang waktu, ia memberi isyarat pada Xiaoyan. Lalu, keduanya melesat masuk ke area berbahaya tersebut. Baru saja memasuki ruang itu, Lindong segera merasakan kekuatan ruang yang amat buas. Retakan-retakan ruang sesekali menjulur seperti bilah pisau paling tajam. Bahkan seorang ahli nirvana pun akan tercabik bila tersentuh. Lindong menyelimuti dirinya dan Xiaoyan dengan kekuatan Yuan yang melimpah, lalu menyebarkan kekuatan mentalnya ke seluruh arah. Setiap kali retakan ruang mendekat, ia selalu dapat merasakannya terlebih dahulu dan membawa Xiaoyan menghindar dengan tepat. Dengan kewaspadaan dan kemampuan tersebut, keduanya akhirnya berhasil melewati ruang terdistorsi itu. Kemudian, sebuah reruntuhan besar milik 4 sekte agung perlahan tampak jelas di mata mereka. Di hadapan mereka, terbentang sebuah alun-alun kuno megah yang dibuat dari satu bongkah batu raksasa. Permukaannya halus seperti cermin dan tepinya rata sempurna. Meski kosong, aura kuno dan tekanan besar yang terpancar darinya membuat siapapun merasa sesak. Di tengah alun-alun, berdiri 4 pintu perunggu raksasa yang tertutup rapat. Pintu-pintu itu tampak seolah telah berdiri sejak zaman silam, memancarkan kesan misterius dan penuh wibawa. Pada saat ini, sudah banyak ahli kuat yang berhasil melewati ruang terdistorsi dan mendarat di alun-alun tersebut. Lindong dan Xiaoyan juga turun, memandang sekeliling. Setelah melihat-lihat, hampir semua orang memfokuskan pandangan penuh nafsu dan ambisi ke arah 4 pintu perunggu itu. Jelas, itulah jalan menuju warisan 4 sekte agung. Seiring waktu berlalu, akhirnya ada seseorang yang tak mampu lagi menahan keinginannya. Ia menyalurkan kekuatan Yuan yang dahsyat, melancarkan tekniknya, dan mencoba menghancurkan pintu itu dengan paksa. Tanpa berkedip, banyak orang menyaksikan pemandangan itu. Tianzhen, Jiangshan,
dan Mu Shou adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal di wilayah barat laut. Ditambah dengan Lin Langtian, kekuatan gabungan mereka cukup untuk membuat siapapun merasa ngeri. Liu Bai dan Yan Shan, meski tidak berniat mengambil keuntungan dari keadaan, tetap memilih untuk berdiam diri, penasaran bagaimana Lindong akan menghadapi situasi yang tampak sebagai jalan buntu ini. Wajah Lin Langtian dipenuhi dengan rasa puas, seolah rencananya telah sepenuhnya berhasil dan menyingkirkan Lindong hanyalah perkara waktu. Pada saat itu, Mu Shou pun bicara, menyatakan bahwa mereka tak akan mempersulit Lindong asalkan ia menyerahkan satu kunci kuno. Lindong segera menimbang situasi yang sudah jauh di luar dugaan. Kunci itu bukan sekadar pembuka jalan menuju harta, tetapi juga tiket untuk mendapatkan warisan. Bila ia menyerahkan satu kunci, maka dua pihak lainnya pasti akan memperebutkan sisa kunci dan persoalan tidak akan selesai begitu saja. Lagi pula, ia dan Xiaoyan membutuhkan dua kunci itu untuk masuk. Bagi Lindong, apakah ia menyerah atau tidak, hasil akhirnya tetap sama. Karena itu, ia menolak langsung di depan semua orang. Ia bahkan melemparkan salah satu kunci kepada Xiaoyan di belakangnya, menyuruhnya untuk segera membuka jalur menuju warisan. Sikapnya tegas. Kunci itu bukan sesuatu yang bisa direbut begitu saja. Tindakan Lindong yang dianggap terlalu sombong ini membuat Tianzhen dan yang lainnya benar-benar murka. Tianzhen mencemuh keberaniannya, sementara Jiang Shan memperingatkan Lindong agar tidak terlalu tamak. Lindong membalas bahwa semua kunci itu didapatkannya dengan nyawanya sendiri. Tidak ada alasan untuk memberikannya begitu saja kepada siapapun. Setelah negosiasi gagal, Jiang Shan tak mengucapkan sepatah kata lagi. Ia menggenggam kapak raksasanya dan mengayunkannya, memancarkan kekuatan tajam mengerikan. Bersamaan dengan itu, Tianzhen, Mu Shou, dan Lin Langtian juga maju. 4 aura kuat setingkat mendekati nirvana. Ketiga menyatukan tekanan luar biasa yang membuat banyak orang mundur ketakutan. Di bawah tekanan sekeras batu itu, tongkat besi di tangan Xiaoyan menghantam tanah, memancarkan kilatan hitam berbentuk busur besar. Aura buasnya siap menerjang keluar, namun Lindong mengangkat tangan dan menghentikannya. Lindong tahu lawannya sangat kuat. Tanpa berkata banyak, ia menggenggam tulang punggung Tianling, lalu menancapkan tombak tulang Tian-e ke tanah. Dengan wajah sedingin es, ia menepukkan telapak tangannya ke tulang punggung itu, memaksa keluar darah keturunan kuno berwarna emas gelap. Setelah itu, ia mengeluarkan satu lagi, darah Demon Dragon Dog yang ia dapatkan dari reruntuhan sekte Baji. Jelas, menghadapi 4 musuh sekaligus, Lindong telah memutuskan untuk berhenti menahan diri. Ia akan menggunakan 2 darah keturunan kuno itu untuk membangunkan roh kuno Tian-e yang tertidur di dalam tombak tersebut, kartu truf terkuatnya sejak memasuki pertempuran rahasia kuno ini. Begitu niat Lindong terkunci dalam hati, 2 darah keturunan yang berisi kekuatan luar biasa itu meluncur tepat mengenai tombak Tian-e. Saat keduanya menyentuh tombak, kekuatan buas menembus masuk. Tombak yang semula pucat mulai dipenuhi guratan merah menyala seperti urat hidup, diiringi dengungan rendah yang seolah berasal dari makhluk purba yang hendak bangkit. Tindakan Lindong yang ganjil ini membuat semua orang tertegun. Bahkan Liu Bai dan Yan Shan menunjukkan tatapan heran. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang hendak dilakukan Lindong. Dalam atmosfer aneh itu, Tianzhen yang sejak awal sangat waspada terhadap Lindong tidak tahan lagi. Meski ia tak bisa menebak tujuan Lindong, rasa tidak tenangnya semakin menjadi. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan Lindong bersiap lebih lama. Tianzhen melesat bagaikan binatang buas, membawa angin Yuan yang mengamuk, meninju Lindong dengan tujuan menghentikan ritual itu. Namun, tepat sebelum serangan itu mengenai Lindong, sebuah tubuh besar bak menara muncul di depan mereka. Xiaoyan, sambil menggenggam tongkat hitamnya, menghempaskan angin Yuan itu hingga hancur. Tatapannya buas, auranya ganas, dan ia mengingatkan semua orang
bahwa musuh di depan mereka bukanlah orang biasa. Jika mereka menunda sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Lin Langtian pun ikut bersuara, menyatakan bahwa Lindong, yang beberapa tahun lalu hanyalah anggota klan cabang, kini telah tumbuh menjadi ancaman besar. Ia menegaskan bahwa mereka harus bersatu untuk menyingkirkan Lindong terlebih dahulu. Meski hubungan kerjasama antara Mu Shou dan Jiang Shan dengan Lin Langtian tidak stabil, mereka pun sadar bahwa ancaman terbesar sekarang adalah Lindong. Mereka akhirnya sepakat. Setelah mencapai kesepakatan, Tian Zhen, Mu Shou, dan Jiang Shan, 3 penguasa besar wilayah barat laut, bergerak serentak. Mereka mengeluarkan teknik pamungkas masing-masing, belah gunung, tinju singa gila, dan pertahanan 8 bumi. 3 serangan ganas itu bergulung di udara dan mengarah langsung ke Xiaoyan. Menghadapi gabungan kekuatan mematikan, mata Xiaoyan mengeras. Meski begitu, ia tak mundur. Ia memanggil energi besar dalam tubuhnya, mengaktifkan perubahan harimau dari transformasi iblis langit, berubah menjadi harimau hitam raksasa. Dengan raungan dahsyat, ia memadatkan energi dan mengayunkan pukulan keras tanpa hiasan, menabrakkan dirinya ketiga serangan itu. Ledakan energi besar meletus. Xiaoyan mengandalkan tubuh harimau kunonya yang perkasa untuk menahan serangan itu. Meski ia berhasil tetap berdiri, tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah, kaki-kakinya mencengkeram tanah dan meninggalkan bekas dalam. Darahnya bergejolak hebat. Walaupun ia memiliki darah keturunan kuno, menghadapi 3 penguasa sekaligus tetaplah sangat berat. Tian Zhen dan yang lainnya tidak memberi celah. Mereka kembali menyerbu, serangan mereka turun seperti hujan badai. Xiaoyan telah memasuki keadaan bertarung tanpa akal. Tongkatnya berputar seperti badai hitam, memblokir setiap serangan meski tubuhnya terus robek dan darah menetes dari mulutnya. Namun tatapannya semakin merah, auranya semakin ganas, ia dengan paksa mempertahankan waktu bagi Lindong. Namun tepat saat Xiaoyan hendak maju lagi dengan nyawa sebagai taruhan, sebuah tangan mendarat lembut di pundaknya. Lindong menghentikannya dengan sikap tenang. Biar aku yang lanjut. Di depan Lindong, tombak tulang Tian-e telah berevolusi sepenuhnya, berubah dari putih pucat menjadi merah darah, memancarkan cahaya aneh dan suara geraman purba. Pemandangan itu membuat pupil Tian Zhen menyusut, namun ia tetap berteriak memaksa Lindong menyerahkan kunci kuno itu. Lindong memandang luka di tubuh Xiaoyan, lalu tersenyum dingin, sebuah senyuman tanpa sedikit pun kehangatan, hanya berisi darah dan pembunuhan. Dengan menggenggam tombak merah itu, ia menghentakkan kakinya ke tanah. Gelombang energi yang dapat dilihat mata langsung meledak dari bawah kakinya. Gelombang energi yang mengamuk terlihat jelas menyapu seluruh area, dan pada saat suara panggilan rendah itu terdengar, sebuah pilar cahaya merah darah meledak ke langit, bagaikan letusan gunung berapi. Seketika, cahaya merah itu memenuhi langit di atas alun-alun. Dalam tatapan semua orang yang dipenuhi keterkejutan, sinar darah itu dengan cepat berkumpul dan membentuk seekor buaya raksasa berwarna merah darah, berukuran lebih dari 100 meter, tubuhnya dilapisi zirah darah yang tebal, sementara di bagian kepalanya tumbuh sebuah tanduk hitam pekat yang memancarkan kilau aneh, seperti mesin pembunuh dari zaman purba, memancarkan tekanan yang cukup untuk menyaingi ahli tingkat 3 kali nirwana. Itulah roh jahat purba, makhluk buas yang dipanggil Lindong melalui garis keturunan kunonya. Kemunculan makhluk itu membuat wajah Tian Zhen dan 3 rekannya seketika pucat. Darah mereka seakan membeku. Barulah saat ini mereka mengerti dari mana datangnya keberanian Lindong. Makhluk mengerikan seperti itu. Bahkan jika mereka berempat bersatu, belum tentu sanggup melawannya. Lin Langtian pun wajahnya menghitam. Ia sebelumnya mengira keunggulan jumlah membuatnya menang dengan mudah. Tak terduga, Lindong menyembunyikan kartu truf yang benar-benar melampaui akal sehat.
Di sisi lain, para pengamat seperti Liu Bai segera mengenali makhluk itu sebagai sisa roh dari binatang purba Tian-e. Meski bukan wujud asli, kekuatannya tetap cukup menekan seluruh alun-alun. Tanpa berkata panjang, Lindong menggerakkan pikirannya. Roh Tian-e itu meraung, lalu mengulurkan cakar raksasa yang berlumuran aura darah, merobek udara, dan mengayun ke arah Tianjang. Serangannya begitu cepat hingga udara pun tercabik, meninggalkan bekas darah di ruang kosong. Tianjeng dan rekan-rekannya tersentak. Tanpa berani menahan sedikit pun, mereka melepaskan seluruh kekuatan, membentuk perisai tubuh emas yang berkilauan. Namun menghadapi kekuatan penghancur dari makhluk purba itu, perisai mereka hanya bertahan sekejap sebelum retak dan hancur berantakan. Cahaya emas pecah, dan keempat sosok itu terpental seperti layang-layang putus, menghantam pinggir alun-alun sambil memuntahkan darah. Suasana di alun-alun mendadak membeku. Semua orang terdiam, tak percaya apa yang mereka lihat. 4 ahli yang pantas menantang nirwana ketiga dikalahkan Lindong hanya dalam 1 gebrakan. Tianjeng dan 2 rekannya bangkit dengan tubuh gemetar. Rasa takut jelas terpampang di mata mereka. Tatapan Lindong dingin. Ia mengusir mereka tanpa ampun. Jika tidak pergi maka mereka akan mati di tempat. Tianjeng yang marah sekaligus malu mencoba mengancam Lindong dengan hubungan mereka pada dinasti super dan dinasti agung. Namun ancaman itu justru membuat niat membunuh Lindong semakin tebal. Merasa situasi sepenuhnya berpihak pada Lindong, Mu Shou dan Jiang Shan pun sadar bahwa tinggal lebih lama hanya mencari mati. Mereka sengaja meninggalkan beberapa kata, lalu kabur seketika. Tianjeng yang tak rela pun mau tak mau mengikuti. Melihat 3 penguasa besar dipaksa mundur oleh 1 kalimat Lindong, para penonton hanya bisa menghirup napas dalam-dalam. Di tengah kekacauan itu, Lin Langtian yang sebelumnya tersungkur perlahan berdiri. Ia berniat mundur pelan-pelan dan pergi bersama yang lain. Namun tepat saat ia hendak bergerak, Lindong menoleh. Sebuah senyuman dingin muncul di wajahnya. Yang lain boleh pergi, suaranya bergema di alun-alun. Tapi kau, Lin Langtian, hari ini tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Kata-kata itu membuat langkah Lin Langtian membeku. Wajah tampannya berubah gelap dan penuh kebencian. Baginya, Lindong bukan hanya musuh. Mereka adalah 2 orang dengan nasib yang saling bertolak belakang. Lin Langtian memiliki tubuh roh misterius dalam dirinya, sebuah keberuntungan besar, dan ini membuatnya yakin bahwa suatu hari ia akan berada di atas segalanya. Namun kini, ia justru ditekan oleh seseorang yang dulu ia anggap tak lebih dari semut kecil. Lindong tahu, musuh yang seperti ini tak boleh dibiarkan hidup. Jika hari ini dilepaskan, maka kelak dialah yang akan diburu. Tianjeng dan yang lain boleh pergi. Tapi Lin Langtian, musuh yang paling berbahaya, harus diselesaikan sekarang. Ketika roh Tian-e kembali menyerang, Lin Langtian segera mengumpulkan kekuatan dan menahan dengan telapak tangan raksasa dari energi murni. Tapi begitu keduanya bersentuhan, energi Lin Langtian langsung hancur, tubuhnya terpental puluhan meter, darah di tubuhnya bergolak. Marah, benci, dan rasa tidak rela membanjiri hatinya. Ia memanggil roh misterius yang bersemayam dalam dirinya, guru, dan memohon kekuatan untuk membunuh Lindong. Namun sang roh misterius justru memperingatkan bahwa Lindong saat ini berada di tingkat yang tak bisa ia lawan. Ia harus pergi segera. Lin Langtian yang penuh kesombongan awalnya tak terima, tapi roh itu memaksa. Jika ia mati sebelum waktunya, semua rencana akan hancur. Akhirnya, ia hanya bisa menahan rasa malu dan dendam yang membara. Saat roh itu mengambil alih tubuhnya, aura Lin Langtian berubah drastis, matanya bersinar dengan cahaya aneh, dan kekuatan mengerikan menyembur dari tubuhnya. Kekuatan yang bukan miliknya sendiri. Dengan kekuatan itu, ia melancarkan pukulan yang bahkan sanggup menahan serangan Tian-e. Serangan dahsyat dari Tian-e Jiling menghantam Lin Langtian secara langsung. Namun,
yang mengejutkan semua orang, ia hanya mundur satu langkah. Seluruh alun-alun langsung heboh. Bahkan, para ahli seperti Liu Bai dan Mu Honglin pun terperanjat. Tak ada yang menyangka bahwa Lin Langtian yang sebelumnya hanya berada di tingkat 1 nirwana, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mampu menandingi ahli 3 nirwana. Mu Honglin menghela napas panjang, memuji bahwa tanah dinasti Dayan benar-benar luar biasa, bisa melahirkan 2 jenius, sekaliber Lindong dan Lin Langtian. Tatapan Lindong semakin dingin. Ia tahu jelas bahwa kekuatan itu bukan milik Lin Langtian sendiri, melainkan bantuan dari roh misterius yang bersemayam di tubuhnya. Kini, aliran energi di tubuh Lin Langtian mengamuk bagaikan banjir, mata bersinar aneh, dan ekspresinya menjadi dingin serta tidak wajar. Dengan bantuan itu, kekuatannya secara paksa ditingkatkan ke kelas 3 nirwana. Meski demikian, Lindong tetap menolak bantuan Xiao Diao. Ia sadar Xiao Diao baru saja mendapatkan pil reinkarnasi dan sedang berada di momen kritis memulihkan tubuhnya. Ia tak boleh terganggu. Dan Lindong percaya ia bisa menang sendiri. Pertarungan kembali pecah. Tian E Jiling kembali menyerang. Serangan sebesar langit menggulung bagaikan tsunami. Namun Lin Langtian dengan kekuatan roh misterius justru dapat memblokir semuanya. Bahkan saat bertarung langsung dengan Tian E Jiling, ia tak lagi berada di posisi tertekan. Lin Langtian tertawa keras, penuh keangkuhan. Dari nada suaranya, ia sudah yakin bisa kabur hari ini, lalu kelak kembali untuk membalas dendam. Usai menghalau serangan, ia langsung mundur, hendak melarikan diri. Tapi di saat itu, Lindong malah melesat maju menyongsongnya. Bagi Lin Langtian, tindakan itu sama saja dengan mempersembahkan kepala sendiri. Ia menatap Lindong dengan niat membunuh yang membara, berharap dapat menghabisinya dan merebut Tian E Jiling beserta warisan yang ia peroleh. Meskipun guru misterius dalam tubuhnya kembali memperingatkan bahwa Lindong tidak sesederhana yang terlihat, Lin Langtian yang tersilaukan ambisi tetap memilih menyerang. Energi dahsyat menghimpun pada kepalan tangannya seperti topan mengamuk. Namun, saat ia menghantam, Lindong menatapnya tanpa sedikit pun rasa takut. Bahkan, ada sedikit kilatan dingin yang membuat hati Lin Langtian tiba-tiba tidak nyaman. Pada detik berikutnya, lidah api hitam meledak dari telapak tangan Lindong. Itu adalah Nirvana Devil Flame. Api yang bahkan para ahli nirwana pun takut mendekatinya. Api yang hanya muncul pada ujian nirwana ketiga dan telah menghabisi banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Begitu api itu muncul, seluruh alun-alun membeku. Para ahli seperti Liu Bai dan Mu Honglin terkejut setengah mati. Tak seorang pun menyangka bahwa Lindong benar-benar mampu mengendalikan eksistensi menakutkan ini. Kerumunan segera mundur panik. Lin Langtian sendiri nyaris kehilangan jiwa. Wajahnya seketika pucat pasi. Dalam tubuhnya, sang roh misterius menjerit, Nirvana Devil Flame adalah musuh alamiah bagi keberadaan spiritual sepertinya. Semua keberanian Lin Langtian hancur seketika. Ia langsung memilih kabur dengan kecepatan kilat. Namun Lindong tak mungkin membiarkannya lolos. Tian E Jiling kembali menembakkan sinar darah dari tanduk hitamnya, melesat seperti panah yang menembus langit. Lin Langtian memaksa membentuk perisai energi raksasa, dan meski sempat menahan beberapa detik, pada akhirnya perisainya hancur berkeping-keping. Pada saat pertahanannya runtuh, Lindong sudah tiba di hadapannya. Jari yang diselimuti api hitam mengalirkan aura kematian, menembus udara, dan menusuk lurus ke arah dahi Lin Langtian. Terpojok dan tak bisa menghindar, Lin Langtian memilih perlawanan terakhir. Ia menghantamkan pukulan penuh kekuatan pada dada Lindong untuk memaksanya mundur. Namun di luar dugaan, Lindong tidak mundur. Dengan tubuh emasnya, ia menahan pukulan itu secara paksa. Suara dentingan logam terdengar, Lindong tergetar, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Tetapi ia tersenyum.
senyum dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Ia rela terluka, hanya untuk memastikan pukulan mautnya tidak meleset. Dalam tatapan penuh horor Lin Langtian, Lindong perlahan mengumumkan akhir perjalanan hidupnya. Ancaman Lin Langtian mengenai balasan dari keluarga besar tidak membuat Lindong gentar. Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Selama ia mampu bergabung dengan sekte super, bahkan keluarga Lin sendiri tidak akan berani menyentuh keluarganya di Yancheng. Akhirnya, jari Lindong dibalut api hitam menyentuh dahi Lin Langtian. Jeritan memilukan meledak. Energi dalam diri Lin Langtian mengamuk dan mengoyak tubuhnya. Dalam rasa sakit ekstrim itu, matanya berubah menjadi abu-abu gelap. Kesadarannya tersapu, digantikan oleh roh misterius yang memaksa mengambil alih tubuh. Tubuhnya meledakkan gelombang energi yang mendorong Lindong ke belakang. Dengan tubuh berlumur darah dan wajah terpelintir, Lin Langtian melesat ke dalam retakan ruang dan menghilang. Lindong berdiri diam, menatap arah pelarian itu tanpa mengejar. Ia tahu satu hal, tubuh itu mungkin lolos, tapi Lin Langtian sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya roh misterius yang terluka berat, dan itu bukan ancaman jangka pendek lagi. Tian E Jiling perlahan memudar dari langit, berubah menjadi cahaya merah, dan kembali ke dalam tulang pusaka milik Lindong. Suasana tegang yang menggantung di alun-alun pun akhirnya mencair. Para ahli yang menonton sama-sama menghela napas lega. Namun pandangan mereka pada Lindong telah berubah total. Kini, mereka tak lagi melihatnya sebagai seorang pemuda, melainkan monster muda yang namanya pasti akan menggema di seluruh wilayah barat laut, bahkan di seluruh ancient battlefield. Lindong hanya turun perlahan, tanpa sedikit pun sikap sombong. Dengan tenang, ia menyimpan kembali Tian E Jiling, sementara hatinya diam-diam menghitung harga yang harus ia bayar untuk memanggil makhluk purba itu, terutama 2 jalur darah kuno yang kini telah habis terbakar. Ledakan yang barusan dipanggil Lindong memang berhasil Lin Langtian, namun harga yang harus ia bayar juga tidak kecil. Darah dan kekuatan dalam tubuhnya jelas terkuras. Jika ia tak segera menemukan cara untuk memulihkannya, roh buas itu mungkin sulit dipanggil lagi di masa mendatang. Namun meski begitu, efek dari serangan barusan sungguh luar biasa. Para ahli yang sebelumnya tampak ingin mengambil kesempatan, kini semua menahan diri, tak seorang pun berani memancing kemarahan Lindong lagi. Yang terpenting, Lin Langtian, musuh bebuyutannya, telah dipukul hingga jatuh ke jurang antara hidup dan mati. Dengan kekuatan misterius yang menyelimuti tubuhnya, kemungkinan selamat memang ada, namun peluangnya amat kecil. Serangan Lindong sebelumnya memiliki 80% kemungkinan membunuhnya seketika. Di saat situasi mulai mereda, Xiaoyan bergegas mendekat. Ia paling mengenal keadaan Lindong. Wajah kakaknya tampak merah dan bernapas sedikit berat. Lindong memegang dadanya. Rasa sakit menusuk masih tersisa. Tadi, pukulan Lin Langtian sempat mengguncang darah dan energi dalam tubuhnya hingga kacau. Namun ia memaksa menekannya dengan kekuatan kehendak. Di tempat penuh bahaya seperti ini, ia tidak boleh memperlihatkan sedikit pun kelemahan. Xiaoyan berdiri tegap di sampingnya, memegang erat tongkat besi, tatapannya ganas dan penuh kewaspadaan, seperti menantang siapapun untuk mendekat. Kesunyian aneh menyelimuti alun-alun luas itu, hingga akhirnya sosok Li Bai yang sejak awal hanya menjadi penonton melangkah maju. Ia adalah salah satu dari 4 penguasa besar wilayah barat laut dan kekuatannya terkenal sukar diukur. Ia tak pelit memuji Lindong, bahkan menyatakan bahwa kekuatan Lindong sudah cukup untuk menembus daftar malam. Lindong membalas dengan sopan. Meskipun Li Bai tampak santai, Lindong merasakan aura kuat yang jauh melampaui Tianzhen dan yang lainnya. Mereka saling menilai melalui kata-kata halus, namun tetap menjaga hubungan baik. Tak lama,
Seorang tokoh besar lain ikut berbicara, Yansen, si tangan raja yang terkenal dari timur laut. Ucapannya keras dan arogan. Katanya, jika bukan karena situasi tidak tepat, ia pasti menantang Lindong saat itu juga. Dari percakapan mereka, Lindong mengetahui alasan Yansen berada di sini. Wilayah timur laut kini diawasi oleh sebuah dinasti super kuat dan persaingan di sana terlalu sengit. Makanya ia datang ke barat laut untuk mencari kesempatan yang lebih mudah. Percakapan itu memberi Lindong gambaran lebih jelas mengenai situasi dunia. Jelang pertempuran 100 dinasti yang tinggal setengah tahun lagi, semua ahli berkeliaran mencari warisan-warisan kuno demi memperkuat diri. Setelah percakapan singkat itu, Li Bai menuju salah satu dari 4 gerbang besar yang tertutup rapat. Ia mengeluarkan sebuah kunci kuno yang memancarkan cahaya halus. Saat cahaya itu menyentuh gerbang, pintu yang bisu selama ribuan tahun mulai terbuka perlahan. Li Bai mengucap salam singkat pada Lindong, lalu masuk bersama pasukannya. Pintu itu menutup kembali, meninggalkan para penonton hanya dengan rasa iri. Melihat Li Bai masuk, Lindong dan Xiaoyan juga mengeluarkan kunci masing-masing. Pada saat yang sama, Yansen pun melakukan hal yang sama. Kerumunan di sekitar langsung gelisah. Tatapan mereka dipenuhi keinginan, nafas memburu. Mereka semua tahu, kesempatan memasuki warisan kuno adalah impian semua orang, dan sekarang ada 3 gerbang yang terbuka di depan mata. Namun Lindong tak memedulikan itu. Ia fokus pada gerbang yang bereaksi dengan kuncinya. Getaran dari kedalaman darahnya terhubung dengan gerbang itu, seolah-olah warisan di baliknya sedang memanggilnya. Ketika cahaya kunci berubah menjadi rune dan menempel di permukaan gerbang, pintu itu akhirnya terbuka. Sebelum masuk, Lindong berpesan pada Xiaoyan agar berhati-hati. Begitu masuk, mereka pasti akan dipisahkan. Tidak ada jaminan keamanan. Semua hanya bergantung pada kemampuan masing-masing. Xiaoyan mengangguk mantap. Namun begitu mereka hendak masuk, belasan orang tak tahan lagi. Mata mereka merah karena keserakahan, mereka menyerbu ke arah pintu dengan nekat. Dan seketika, tubuh mereka meledak menjadi kabut darah sebelum sempat menyentuh gerbang. Ketika bau amis memenuhi udara, semua orang pun membeku ketakutan. Ketamakan mereka bagai disiram air es. Di bawah tatapan penuh keterkejutan, tubuh Lindong dan kedua rekannya tersedot masuk ke dalam cahaya, lalu pintu menutup lagi. Begitu masuk, seluruh indera Lindong terputus dan dirinya terjerumus ke dalam kegelapan. Tetapi ia tetap tenang. Setelah beberapa saat, kegelapan itu menghilang, berganti pemandangan sebuah gerbang raksasa berwarna biru pucat. Gerbang itu besar dan menekan, membuat tubuh manusia tampak kecil tak berarti. Ketika gerbang perlahan terbuka, muncul tulisan kuno. Warisan Azure Dragon. Ujian ini membawa 9 kematian dan 1 kehidupan. Pikirkan baik-baik sebelum melangkah. Lindong mengerutkan kening. Ia tak menyangka warisan ini dimulai dengan peringatan menyeramkan seperti itu. Namun tak ada jalan kembali, ruang belakangnya sudah tertutup rapat. Ia menarik napas panjang, meneguhkan hati. Demi bisa bertahan dalam pertempuran 100 dinasti, ia harus mengambil risiko ini. Ia melangkah, bukan kegelapan yang menantinya, melainkan dunia yang berubah seketika. Suara gemuruh menggema, dan ia mendapati dirinya berdiri di tengah lautan petir. Awan hitam memutar di langit, dan kilatan petir raksasa menghantam permukaan laut, yang ternyata bukan air, melainkan lautan cairan petir berwarna perak. Cairan itu menyambar kakinya dengan rasa sakit yang nyata. Ini bukan ilusi. Ujian Azure Dragon pun dimulai. Lindong segera memahami bahwa inti dari ujian Azure Dragon adalah satu hal, menyeberangi lautan petir yang mengerikan ini. Dari dalam tubuhnya, Xiao Diao muncul dengan tatapan terkejut. Ujian macam apa ini? Mereka benar-benar boros. Ya sudah, kau hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri, katanya sambil tertawa mengejek. Ucapan itu
justru membangkitkan sifat keras kepala Lindong. Ia mencondongkan tubuh, mencoba mengangkat diri dan terbang melewati lautan itu. Namun begitu ia naik 1 meter, kekuatan tak terlihat menekan dari segala arah. Ini adalah zona larangan udara tingkat tinggi. Bang, tubuhnya dipaksa jatuh kembali ke permukaan. Begitu kedua kakinya menyentuh lautan petir, rasa sakit seperti menjejak minyak mendidih langsung menyambar. Lindong hampir berteriak. Ia buru-buru mengaktifkan Nirvana Golden Body, menyelimuti tubuhnya dengan cahaya keemasan yang berdenyut. Barulah rasa sakit itu sedikit mereda. Namun petir cair di bawah kakinya seakan hidup. Arus listrik liar itu merayap masuk melalui pori-pori, memasuki daging dan meretemkan meridian. Wajah Lindong menghitam, rambutnya berdiri, dan asap tipis keluar dari mulutnya. Tak ada pilihan. Ia harus berjalan. Ini bukan sekadar ujian tubuh, ini ujian ketahanan mental, stamina, dan kekuatan hidupnya. Namun bukannya mundur, tekad Lindong justru menyala lebih kuat. Ia mengingat bagaimana ia pernah menembus ruang gelap ancestral simbol, tempat yang penuh kehancuran dan teror. Jika ia bisa melewati neraka itu, apa artinya sebuah lautan petir? Ia menghimpun cahaya emas pada kedua kakinya, membuatnya seperti sepasang pilar logam kokoh, lalu melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap injakan seperti berjalan di atas ribuan jarum besi panas. Keringat dingin terus mengalir, namun mata Lindong tetap fokus, tak sedikit pun goyah. Sosoknya, kecil dan rapuh di tengah badai petir, melangkah tegar menembus gelombang listrik yang meledak-ledak. Tubuhnya bungkuk, sesaat akibat rasa sakit yang melampaui batas manusia, namun ia selalu memaksa dirinya kembali tegak. Setengah hari berlalu. Entah sudah berapa kali tubuhnya seperti hendak meledak. Jika bukan karena Nirvana Golden Body, ia pasti telah hancur menjadi abu. Namun dalam siksaan itu, Lindong perlahan menyadari sesuatu. Setiap kali rasa sakit mencapai puncaknya, ada seberkas energi aneh, sangat kecil, menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi itu tidak memperkuat Yuan Power, tetapi memperbaiki daging, meridian, bahkan sel-sel tubuhnya. Perlahan, tubuhnya menjadi lebih kuat, sedikit lebih tahan terhadap listrik. Namun kecepatannya sangat lambat. Jika begini terus, butuh 1/2 tahun agar tubuhku kebal terhadap petir. Sementara, pertempuran 100 dinasti hanya tersisa beberapa bulan. Saat kebingungan itu muncul, Xiao Diao berbicara. Energi petir ini memang memperkuat tubuhmu, namun hanya 1/10 yang diserap oleh tubuhmu saat kau disiksa sampai batas. Sisa 9/10-nya terbuang sia-sia. Lindong terbelalak. Lalu bagaimana? Kalau kau mau, kata Xiao Diao dengan nada tajam, aku bisa membantumu menahan energi yang terbuang itu, membiarkan tubuhmu menyerap semuanya. Lindong mengerti maksudnya. Memperoleh energi 10 kali lipat berarti rasa sakitnya juga 10 kali lipat. Bahkan hanya membayangkannya saja tubuhnya merinding. Namun dunia ini tidak memberi kekuatan tanpa harga. Jika ia ingin melampaui orang biasa, ia harus menerima penderitaan luar biasa pula. Maka ia mengangguk tanpa banyak bicara. Sisanya aku serahkan pada kau. Ia melangkah lagi. Petir menyambar masuk melalui telapak kakinya. Dan kali ini, krak! Tubuh Lindong hampir terangkat oleh rasa sakitnya. Energi petir yang tadinya hanya 1/10, kini membanjiri tubuhnya sepenuhnya. Xiao Diao menahan semuanya di dalam tubuh, memaksa sel-sel daging menyerapnya. Lindong hampir roboh. Kakinya gemetar hebat. Keringatnya menetes deras, seperti hujan musim panas. Otot wajahnya kaku oleh rasa sakit yang tak bisa dilukiskan. Ia mengerang, suara Paro keluar tanpa kendali. Detik demi detik terasa seperti hukuman seumur hidup. Baru setelah kekuatannya habis total, rasa sakit itu perlahan lenyap, Baju Iscik, dan keajaiban terjadi. Energi petir yang tersisa berubah lembut seperti air hangat, meresap ke setiap bagian tubuhnya. Meridiannya pulih. Ototnya mengencang. Tulangnya mengeluarkan suara retakan kecil seperti ditempa ulang.
kekuatan fisiknya melonjak naik. Lindong terkejut sekaligus gembira. Proses penyembuhan dan penguatan ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam ritme seperti ini, tubuhnya tidak lama lagi akan mencapai standar untuk nirvana kedua. Merasa manfaatnya besar, ia meneruskan perjalanan. 3 hari pertama adalah neraka murni. Ia hampir menyerah 2 kali. Namun begitu melewati batas itu, tubuhnya mulai terbiasa. Setiap hari tubuhnya semakin kuat, semakin tahan, semakin cepat menyerap energi petir yang brutal itu. Pada hari ke-10, tubuhnya sudah memiliki antibodi petir. Rasa sakitnya mulai surut drastis. Pada hari ke-15, ia berjalan di lautan petir, seakan itu hanyalah air dangkal. Petir raksasa menyambar tubuhnya seperti ular perak, namun tak lagi membuatnya mundur 1 langkah pun. Sosoknya berdiri tegap di tengah badai, bagai dewa perang yang terlahir dari petir. Namun saat ia merasa ujian ini mendekati akhir, langit dan laut menjadi sunyi. Permukaan lautan petir tiba-tiba berputar, membentuk pusaran raksasa. Gelombang petir naik tinggi ke langit, seolah ingin menelan seluruh dunia. Udara bergetar, cahaya menyilaukan melonjak dari kedalaman. Lindong merasakan aura yang membuat tubuhnya menegang. Ada sesuatu yang bangkit dari dasar lautan petir. Warna langit di atas semakin gelap, pekat, dan menyesakkan. Bahkan udara pun seolah terhenti. Lindong sontak mundur beberapa langkah. Tubuhnya tegang penuh kewaspadaan. Tepat pada saat itu, sebuah bayangan raksasa perlahan muncul dari kedalaman laut petir. Besarnya jauh melampaui batas pemahaman, hanya melihat siluetnya saja sudah cukup membuat kulit kepala terasa dingin. Seluruh permukaan laut sepanjang ribuan meter tertutup oleh bayangan itu. Lalu, boom! Gelombang dahsyat menghantam seperti gunung runtuh. Lindong yang telah berkali-kali menguatkan tubuhnya pun tetap tersapu hingga terpental ratusan meter sebelum bisa menstabilkan diri. Saat ia berhasil menatap dengan jelas, wajahnya langsung berubah pucat. Yang muncul dari laut bukan sekadar makhluk besar, melainkan eksistensi yang selama ini hanya disebut-sebut dalam legenda. Seekor cinglong, naga biru raksasa. Tubuhnya menjalar sejauh mata memandang, ditutupi sisik biru gelap yang berkilau seperti baja hidup. Setiap hembusan nafasnya membawa tekanan mengerikan, sebuah aura yang seketika menekan mental Lindong, sampai kekuatan spiritualnya kembali masuk paksa ke dalam Mudpil Palace. Di hadapan makhluk puncak dunia Yao Beast ini, rasa takut itu hampir tak bisa ditahan. Namun berbeda dengan Lindong, si Xiaodiao yang bertengger di bahunya justru tampak tenang. Bahkan ada sedikit rasa nostalgia dan bangga. Sebagai keturunan Tian Yaodiao, ia sama sekali tidak gentar terhadap Dragon Pressure. Ia bahkan menjelaskan dengan enteng bahwa selain ras Tian Yaodiao, Kunpeng juga pernah menjadikan ras naga sebagai makanan, meski setiap perburuan adalah pertarungan hidup mati. Lindong hanya bisa menghela napas, mengakui betapa brutalnya rantai makanan di dunia para monster purba. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, sebuah suara tawa ringan bergema dari arah kepala Cinglong. Lindong mendongak, terbelalak melihat seorang pria berwujud bayangan yang duduk bersila di atas kepala naga raksasa itu. Penampilannya tampak seperti seorang sarjana, tampan, tenang, dan penuh wibawa. Xiaodiao langsung menyimpulkan bahwa baik Cinglong maupun pria itu hanyalah sisa bayangan, bukan wujud nyata. Sang pria kemudian memperkenalkan dirinya, Qingji, sang Cinglong King, sekaligus pencipta ruang rahasia Qinglong Hall. Ia menatap Lindong dengan kagum, mengatakan bahwa akhirnya ada seseorang yang mampu melintasi ujian yang hampir pasti berujung maut. Lindong, meski tahu sosok itu cuma bayangan, tetap memberi hormat dengan penuh kehati-hatian. Berbeda dengan Xiaodiao yang langsung mendesak agar ia menyerahkan warisan. Qingji tidak marah sedikit pun. Ia malah memeriksa kondisi Lindong, hingga 3 pusaka misterius dalam tubuh Lindong, kapak batu, Devouring Ancestral Symbol, serta Ancient Qiankun Formation
bereaksi bersamaan, memancarkan gelombang yang seketika memutus pengamatan King Ji. Bahkan, udara di sekitar bergetar karena benturan energi itu. Berkaca pada itu, bahkan King Ji yang merupakan eksistensi level jauh di atas dunia ini pun tampak terkejut. Ia mengakui bahwa Lindong ternyata membawa hal-hal yang bahkan dirinya pun keliru menilai. Setelah kejadian itu, King Ji tidak bertele-tele lagi. Ia menawarkan 2 pilihan warisan kepada Lindong. 2 teknik top tier dari King Long Hall begitu kuat hingga cukup untuk menembus batas level. Warisan pribadi King Ji, sesuatu yang tampak jauh lebih misterius dan langka. Lindong tergoda pada teknik itu, namun intuisi kuatnya berkata pilihan kedua jauh lebih berharga. Maka ia pun menjatuhkan pilihan pada warisan pribadi milik King Ji. King Ji tersenyum puas, namun senyuman itu berubah ngeri ketika ia berkata ringan, "Kalau suatu hari nanti kita bertemu lagi, dan kau gagal mencapai standar yang kutetapkan, semua ini akan kuambil kembali." Lindong terperanjat. Bertemu lagi? Apa maksudnya? Bukankah Sang Qinglong King sudah gugur di zaman purba? Namun King Ji hanya menatapnya sambil tersenyum aneh. "Siapa bilang aku sudah mati?" Kata-kata itu menghantam Lindong seperti petir. Jika King Ji belum mati, berarti dunia ini menyimpan rahasia yang jauh lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan.